Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Mama Il. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke teman-teman, makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini, dan makasih banyak buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Makasih banyak ya guys. Makasih banyak juga komen-komentar yang positif yang bikin semangat aku buat terus konten. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang behel lagi, tapi di sini aku bukan menggurui ya guys. Ini tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri. Buat kalian nonton video ini, enjoy sampai videonya habis. Oke teman-teman, dan jangan di skip ya videonya. Oke guys, di sini aku bakalan ngebahas tentang tahap-tahapan apa aja sih yang harus dilakuin kalau misalkan kalian ada niatan mau pasang behel. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya guys. Yang pertama yang aku lakuin itu adalah, yang pasti adalah aku cari tahu dulu aku mau ke dokter siapa. Aku bakalan cari tahu dulu ya guys. Sekarang tuh kan banyak banget klinik yang udah ada Instagramnya, yang mereka sangat memanfaatkan media sosial ya guys. Jadi gampang banget buat pemula yang mau pasang behel, itu gampang banget buat cari kontaknya. Itu tinggal kalian follow aja, kalau misalkan ada Instagram ya di follow Instagramnya. Itu yang pertama kali aku lakuin ya guys. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu mau ke dokter mana. Terus kenapa ke dokter itu sudah jelas, pasti harus kalian cari tahu. Kalau misalkan aku pribadi, aku kan tinggalnya kan di kampung guys. Jadi kebetulan klinik yang untuk aku pasang behel gitu, dia punya 3 cabang, dan salah satu cabangnya itu dekat rumah. Mungkin sekitar ya 10-15 menitan gitu aku udah sampai. Kenapa aku pilih dokter yang tempatnya tuh nggak jauh dari tempat tinggal aku? Karena untuk perawatan behel gitu kan setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali itu bakalan kontrol ya guys. Jadi itu juga salah satu pertimbangan juga, kalau misalkan kalian cari dokternya yang jauh-jauh, itu bakalan kesusahan nantinya untuk ke belakang-belakangnya gitu. Mungkin kalian kalau masih masang gitu masih semangat ya guys, untuk pertama kali datang, 2 kali datang gitu masih semangat. Tapi aku mikirnya gini, jadi guys, setelah kita pasang gitu kan kita nggak langsung lepas tangan langsung udah langsung rapi gitu kan, nggak ya guys. Jadi masih banyak banget, kalau misalkan pasang itu kan baru satu tahap ya guys, masih banyak banget yang harus kita konsultasikan ke dokter kayak gitu kan. Makanya aku cari yang terdekat. Dan aku juga mikirnya kalau misalkan ada beberapa bracket yang lepas, kalau misalkan aku makan terlalu keras atau apa, mungkin salah satu bracket lepas gitu, untuk perbaikinya tuh juga gampang. Itu adalah pertimbangan yang bener-bener harus kalian, menurut aku itu sangat penting ya guys. Itu nomor pertama, itu kalian harus cari tahu dokternya, dan kalau bisa itu tempatnya juga nggak jauh dari tempat tinggal kalian, biar kalian nggak kesusahan nantinya kalau misalkan kalian kontrol. Oke guys, yang pertama menurut aku adalah kalian cari tahu dulu dokternya yang bakalan kalian percaya memperbaiki gigi kalian. Terus carilah tempatnya juga yang gak terlalu jauh dari tempat tinggal kalian ya guys, karena itu tuh sangat berpengaruh banget. Jangan sampai nanti kalau misalkan pas kontrol-kontrol gitu kalian mager nggak mau ke dokter gara-gara jaraknya tuh terlalu jauh. Soalnya guys, kalau misalkan kita dianjurkan 1 bulan kontrol dan kita nggak ngelakuin, itu juga bakalan berpengaruh juga cepet atau enggaknya rapinya gigi kalian. Di nomor 2 yang pasti aku cari tahu dulu adalah budget. Nah, yang pertama adalah dokternya, yang kedua adalah budget ya guys. Aku juga ngebanding-bandingin antara dokter ini berapa, dokter ini berapa. Bahkan aku sendiri pun kayak nge-DM beberapa klinik gigi, bukan cuma 1-2 ya guys, bisa sekitar sampai 6 6 klinik gigi gitu, untuk membandingkan harganya. Untuk misalkan aku bandingin untuk yang behel metal ya guys, karena kan yang aku pakai ini kan behel metal. Behel metal tuh di klinik A berapa, di klinik B berapa, di klinik C berapa. Habis itu aku juga bandingin hasilnya itu. Kalau misalkan di klinik A itu kalau misalkan masang behel gimana,
kan itu semua kelihatan karena kan ada beberapa juga yang ngasih testimoninya itu kan di IG, jadi kita bisa juga tahu. Tapi baik lagi ya guys, itu tuh juga nggak jadi patokan karena semua gigi orang itu berbeda-beda cara kerjanya ya guys. Maksudnya mungkin si A bakalan cepat rapinya, si B mungkin agak lebih lambat dari si A, jadi kita juga nggak bisa mematok dari foto karena setiap orang itu progresnya tuh berbeda-beda. Oke, kalau misalkan dirasa budgetnya tuh udah sesuai sama kantong kita, barulah mulai kayak intens gitu ngechat. Misalkan kita udah nemu nih, aku mau di klinik A dan aku cocok sama harganya di klinik A. Oke lah, barulah aku ke WhatsApp, karena kan kalau WhatsApp tuh lebih intens gitu ya guys kalau daripada DM. Pertamanya aku pasti di DM dulu, habis itu aku di WhatsApp, aku chat sama adminnya, dan aku juga kembali menanyakan harganya untuk pasang behel untuk jenis A, B, C itu berapa gitu ya guys. Terus yang harus kalian tanyain selanjutnya kalau misalkan kalian udah tahu harganya, ini yang aku tanyain itu pasti untuk kedatangan pertama apakah langsung dipasang giginya, karena itu juga kalian harus prepare uangnya, jadi sejauh-jauh hari lah untuk ke dokter gigi ya guys, untuk kalian langsung konsultasi langsung kayak gitu, bukan by chat. Aku tanya sama adminnya apakah pas kedatangan pertama itu langsung dipasang giginya. Ternyata di klinik yang aku tunjuk itu untuk kedatangan pertama itu nggak bisa langsung dipasang giginya ya guys. Jadi untuk datang pertama itu aku cetak gigi, dan kebetulan ada beberapa gigi aku yang harus ditempel. Ada juga kemarin di video aku yang tentang behel, ada yang tanya berapa sih kak tempel gigi di daerah kakak. Jadi setiap dokter tuh pasti beda-beda ya guys mematok harganya itu. Kalau misalkan di klinik aku sendiri untuk satu gigi itu harganya 165.000. Aku nggak tahu kalau misalkan di klinik-klinik lainnya tuh berapa, tapi kalau misalkan yang aku jalani ini itu 165.000. Dan untuk biaya bersihin karang gigi itu juga di luar harga pemasangan behel ya guys. Jadi untuk harga karang gigi pun itu ada dua macam, tergantung juga kotor banget atau enggak gitu bu. Jadi aku pakai yang harga 150. Sebenarnya ada juga yang harganya 250, tapi ya pasti aku jauh lebih milih yang murah ya guys. Itu untuk dua rahang. Jadi untuk kedatangan pertama yang aku lakuin itu, yang pertama tuh tambal gigi, terus habis itu aku bersihin karang gigi, dan dua itu di luar dari harga pemasangan behel ya guys. Makanya di sini perlu kalian tahu atau perlu kalian siapin, misalkan kalian udah tahu harga pasang di klinik A tuh misalkan harganya 2 rahang 5 juta, kalian harus spare uang itu sampai sekitar 2 jutaan lah buat jaga-jaga, karena mungkin ada beberapa gigi yang dicabut juga. Dan kebetulan untuk gigi aku sendiri ada yang dicabut satu, tapi ini nanti setelah ada progres gitu ya guys. Sebenarnya giginya tuh masuk ke dalam gitu, makanya kata dokternya harus nunggu progresnya gitu deh. Dan kalau misalkan kalian lihat sendiri di gigi aku tuh sebenarnya tuh berantakan banget ya guys. Untuk yang atas sendiri tuh aku tuh gingsul, ini tuh gingsel, makanya ini agak naik gitu, tapi ini udah lumayan turun sih menurut aku. Terus kayak yang bawah itu, ini ada satu gigi yang memang belum dikasih bracket, makanya kalau misalkan aku ngomong tuh aku juga agak malu dan agak aneh ya guys, soalnya giginya tuh bener-bener mundur banget. Tapi pas pertama aku pasang ini, giginya tuh bener-bener nggak kelihatan gitu guys, ketutupan sama gigi aku yang sini kan mereng, ketutupan sama itu. Tapi alhamdulillah sekarang tuh yang mereng tuh udah agak geser. Terus nanti untuk pemasangannya itu sendiri nanti dikabarin lagi sama dokter, mungkin pas nanti kontrol pertama atau apa aku nggak tahu juga. Tapi nanti ini dipasangin bracket ya guys. Jadi untuk kedatangan pertama aku tuh cuma bayar untuk pembersihan karang gigi sama tambal gigi ya guys. Untuk yang pemasangan behelnya aku bayarnya tuh yang di pertemuan kedua. Aku bakalan dikabarin lagi itu setelah sekitar 5 harian gitu aku ke dokter giginya.
Dan pas pertemuan pertama aku juga udah cetak gigi ya guys. Dan di sini aku mau ceritain sedikit tentang cetak gigi. Cetak gigi tuh sebenarnya tuh fine-fine aja karena itu tuh bahannya tuh kayak odol Pepsodent gitu loh guys. Rasanya adonannya itu. Jadi dia tuh kayak adonan pink-pink gitu, terus ditempelin pertamanya tuh di gigi bawah dulu. Nanti juga kalian bakalan diarahin sama dokternya kalau misalkan pas pencetakan gigi itu nafasnya tuh dari hidung untuk menghindari mual. Jadi untuk pencetakan giginya pun juga cuma 1 menit guys, jadi bentar banget dan aku juga ngerasain biasa-biasa aja. Karena ada beberapa juga yang ngebahas kalau misalkan cetak gigi tuh bakal ngerasain mual gitu, tapi alhamdulillah aku sih enggak. Memang agak sedikit nggak nyaman kalau misalkan cetak gigi yang rahang yang atas daripada yang bawah, tapi itu pun masih fine-fine aja, masih nggak masalah ya guys, bukan yang mual itu tuh enggak sama sekali. Jadi ya udah cuma dicetak yang bawah, habis itu yang atas, udah deh selesai. Di pertemuan pertama cuma cetak gigi, terus pembersihan karang gigi sama tampil gigi. Dan pas di pertemuan kedua ini baru dipasang behelnya. Dan untuk pemasangan behelnya pun itu bener-bener semua gigi itu dipasang ya guys, semua gigi itu dipasang. Dan kecuali yang tadi aku bilang, karena yang ini tuh terlalu mundur, jadi nanti untuk di pertemuan selanjutnya baru dipasang, soalnya tuh kan kayak nggak ada celahnya gitu loh guys. Tapi juga lumayan kelihatan kalau misalkan aku ngomong, memang gigi aku ya berantakan banget. Tapi kalau misalkan kalian suka sama konten aku bakalan update progres aku setelah 1 bulan pasang behel, jadi kalian komen aja di bawah. Oke, yang terakhir, yang nomor 3, kalian juga harus mantepin dulu apakah dokter gigi kalian itu bener-bener yang kalian srek banget di hati. Karena kalau misalkan kalian srek, kalian juga bakalan puas nanti sama hasil akhirnya. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu aku di video aku selanjutnya.